Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dendi Fajransyah dengan NIM 2304131165 dari kelas KPI 2351B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dari podcast PWK yang berjudul Misi Habib Ja'far Ingin Foto Beragama. Nah, baiklah, kita langsung saja. Komunikasi interpersonal. Pertama, jalan-jalan tuh menurut gue ya salah satu ibadah. Karena para nabi, para rasul cirinya itu suka jalan-jalan. Surat Al-Mulk 15, surat Muhammad ayat 10 itu hijrah menjelaskan kesana, bahwa hijrah kesini, iya jalan-jalan. Nabi dari Mekah ke Syam, Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dari Syam ke Mekah. Jalan-jalan untuk ketemu dengan apa yang bisa jadi pelajaran. Bahkan kalau lu sadar, orang Islam itu kalau mampu wajib seumur hidup sekali jalan-jalan. Ya Wajib kan? ya? Ya ke Mekah kan? Iya. Gua Februari udah DP. Haji. Oh, umroh dulu dong. Oh, umroh. Santai. Oh. Santai. Oh iya, Februari ya? Februari. Oh, umroh. Februari masih dingin nggak ya? Februari udah enak. Udah enak ya? Udah enak. Nggak panas banget nggak ya? Enggak. Nah, dari penggalan video opening tadi sudah menggambarkan adanya beberapa poin dari ciri-ciri komunikasi interpersonal. Pertama itu adalah ciri komunikasi individual, yaitu satu komunikator yaitu Pras Teguh dan satu komunikan yaitu Habib Ja'far. Dan ciri kedua adalah pengetahuan personal, di mana Pras Teguh mengetahui latar belakang Habib Ja'far sebagai seorang pendakwah, konten kreator, dan seorang keturunan Nabi. Dalam video podcast Pras Teguh ini, di Misi Habib Ja'far Ingin Foto Beragama, komunikasi interpersonal dapat dianalisis melalui 3 kebutuhan utama, yaitu ada afeksi, inklusivitas, dan kontrol. Berikut adalah penjelasan berdasarkan elemen-elemen tersebut. Yang pertama, afeksi. Afeksi dalam komunikasi merujuk pada ekspresi, perasaan, atau emosi yang ditunjukkan melalui verbal maupun non-verbal. Contoh dalam video. Pada video tersebut, saat Habib Ja'far menjelaskan konsep foto beragama yang mencerminkan kerukunan antara umat beragama, Pras Teguh menunjukkan kekaguman dengan respon seperti ini. Luar biasa banget, Bib. Cara pandang seperti ini memang penting untuk generasi kita. Ini adalah bentuk afeksi berupa penghargaan terhadap Habib Ja'far yang inklusif. Nah, ada juga dampak afeksi. Dampak afeksinya yaitu ekspresi kekaguman dan penghargaan Pras Teguh terhadap Habib Ja'far, menciptakan suasana hangat dan saling menghargai. Ini yang memperkuat hubungan emosional antara pembicara dan audiens, membuat diskusi semakin menarik dan relevan. Yang kedua itu ada inklusivitas. Inklusivitas merujuk pada sikap dan pendekatan yang melibatkan semua pihak tanpa membedakan latar belakang seperti budaya, agama, gender, dan atau pandangan. Contoh dalam video. Dalam podcast PWK bersama Habib Ja'far ini, sikap inklusivitas terlihat pada mereka membahas tentang toleransi lintas agama. Contohnya dapat ditemukan pada menit ke-10 hingga menit ke-13. Saat Habib Ja'far menceritakan pengalamannya berdialog dengan pemuka agama lain untuk menciptakan misi foto beragama, Pras Teguh memberikan ruang untuk Habib Ja'far untuk menjelaskan misinya tanpa menginterupsi dan menanggapi dengan apresiasi dan rasa ingin tahu. Contohnya, Bib, bagaimana caramu untuk mengajak orang lain untuk foto beragama? Dan apa respon mereka? Lalu Habib Ja'far menjawab dengan menjelaskan prosesnya, sementara Pras mendengarkan dengan penuh perhatian. Dampak inklusivitas menginspirasi sikap keterbukaan. Sikap inklusivitas Pras membuat pendengar berpikir bahwa pendengar dan memahami perspektif orang lain adalah langkah awal menuju harmoni. Yang ketiga, kontrol. Kontrol dalam komunikasi interpersonal merujuk pada kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi percakapan agar tetap sesuai dengan tujuan tanpa memaksakan pendapat. Contoh dalam video. Dalam podcast PWK bersama Habib Ja'far, kontrol terlihat ketika Pras Teguh mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada misi foto beragama, meskipun pembicaraan sempat melebar ke isu toleransi yang lebih luas. Contohnya, ini terjadi pada menit 15 hingga menit 17.30. Contohnya, kata Habib Ja'far, menurut saya, toleransi ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana kita menghormati orang yang berbeda pendapat. Dan
Dijawab oleh Pras Teguh. Bener Pip, kalau kita kembali ke soal foto beragama, gimana cara foto ini bisa jadi simbol toleransi yang nyata untuk semua orang? Nah, ada dampak kontrol. Yang pertama, dapat menjaga fokus diskusi. Dengan mengarahkan kembali ke inti topik, Pras memastikan pembahasan tetap relevan dan mendalam, sehingga pesan utama tentang toleransi beragama tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, mengingatkan efektivitas komunikasi. Nah, yang kedua, mengingatkan efektivitas komunikasi. Kontrol membuat percakapan lebih terstruktur, sehingga audiens tidak kehilangan arah pembahasan dan lebih memahami konteks misi agama. Podcast PWK bersama Habib Ja'far menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal melibatkan afeksi, inklusivitas, dan kontrol. Dapat menciptakan diskusi yang bermakna. Afeksi meningkatkan dan kehangatan dan koneksi emosional. Sikap inklusivitas memastikan semua pandangan dihargai, sementara kontrol menjaga percakapan tetap fokus pada pesan utama. Kombinasi ini membantu menyampaikan pesan toleransi untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan. Itu saja tentang komunikasi interpersonal dari podcast PWK Habib Ja'far bersama Pras Teguh. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.